Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sementara gajinya saya sudah keluarkan. Katakan kepada ayahmu, bendaharawannya tidak akan pernah mengeluarkan sepeser pun. Balik ke Abdullah bin Umar. Jadi ditanya oleh ayahnya, sudah kamu ketemui? Sudah. Mana duitnya? Jadi were ayah. Malah kieu cenah ayah. Coba tanyakan pada bapakmu, bisa menjamin masih jadi khalifah sampai bulan depan, bisa menjamin masih hidup sampai bulan depan, gitu cenah ayah. Umar bin Khattab itu orang yang sangat keras, Pak. Kita tahu masuk Islamnya pun saat menghunus pedang, mau berencana membunuh Rasul kan, itu keras orang itu. Dia pegang tangan anaknya, bawa saya ke khazin Baitul Mal itu. Begitu sampai menemui bendaharawan itu, langsung dipeluknya bendaharawan itu. Dia mengatakan, terima kasih saudara, hampir saja saya melakukan kesalahan besar di dalam agama ini. Itulah Umar setelah masuk Islam. Nama beliau ini kan sampai menggetarkan dua negara adidaya pada masa itu, Roma dan Persia. Sampai akhirnya Kaisar Roma pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sengaja mengutus orang untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, Pak, untuk melakukan pertemuan pertama untuk kunjungan bilateral lah menurut orang lain nama itu. Datanglah rombongan Kaisar Romawi. Sampai di Madinah, mereka bertanya kepada penduduk Madinah, aina mulukukum, di mana raja kalian? Nah, dijawab oleh penduduk Madinah yang waktu itu ketemu, laisa lana malik, kami tidak punya raja. Kami hanya punya seorang pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin. Beliau tidak bergelar khalifah, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nya eta maksudnya mah, kata si utusan Kaisar Romawi, beliaulah yang ingin kami temui. Di mana istananya? Maaf tuan, kata penduduk Madinah itu, pemimpin kami enggak punya istana. Jadi di mana kami bisa menemuinya? Di mana villanya? Maaf tuan, pemimpin kami juga tidak punya villa, tidak punya istana, tidak punya. Jadi di mana kami bisa menemuinya? Nah, kalau itu pertanyaannya, kami akan antar untuk kalian menemui pemimpin kami. Dibawa jalan. Makin lama jalan makin ke tempat yang lebih sepi, Pak, mendekati kebun kurma. Marahlah si utusan Romawi itu. Kalian membawa saya kemana? Lah, kata penduduk Madinah, bukankah tuan-tuan ini ingin menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Betul, kita sedang menuju ke sana. Nah, jalan mereka. Akhirnya sampailah ke salah satu kebun kurma. Lalu penduduk Madinah itu berkata, tuan-tuan melihat seorang pria yang dengan dada telanjang sedang tidur di bawah pohon kurma itu. Ya, kenapa? Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Duduk sendiri, Pak, tidur tanpa pengawal, Pak, dengan dada telanjang, geleng-geleng kepala itu, utusan Kaisar Romawi itu. Mereka membayangkan akan menemui Umar bin Khattab di sebuah istana, lalu sedang berbaring, setengah berbaring di kasur yang empuk,
di sekelilingnya terus wanita-wanita yang begitu ngipas-ngipas bareng gitu. Lalu di sekeliling istana penjaga yang terus mondar-mandir itu. Bersorangan sare di handap bentang. Maka begitu Umar bin Khattab bangun, mereka kemudian mengatakan, kami semakin yakin memang Anda seorang pemimpin besar. Anda seorang pemimpin sejati. Kaisar kami di Romawi itu nggak bisa begini. Dia nggak bisa tidur kecuali di kasur yang paling empuk di negeri kami. Itu pun harus ada sekian wanita-wanita yang sekelilingnya ada yang mijit, naon sirahna ya celina, itu naon. Dan di sekeliling istana itu semua pasukan itu ada kelihatan mondar-mandir. Baru dia bisa tidur. Dia harus dengan penjagaan ketat seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin kami itu zalim kepada rakyatnya sendiri. Karena itu dia sangat takut oleh rakyatnya. Maka perlu penjagaan. Anda merasa Anda sudah berbuat adil seadil-adilnya. Apa yang Anda takutkan? Tidak ada. Anda yakin semua rakyat itu tidak akan ada yang benci pada Anda, dendam pada Anda. Kenapa? Mereka sudah terpenuhi haknya. Maka Anda bisa tidur tenang di bawah pohon ini sendirian tanpa pengawal sekalipun. Kunon jadi sepi ya. Pasti karena banding-bandingnya. Betul akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu an dibunuh Pak. Saat sedang menjadi imam sholat. Baru mengimami seorang menusuknya dari belakang. Terkapar langsung. Langsung dibawa keluar masjid. Hanya 2 pertanyaan beliau. Pertama, mana anak saya Abdullah? Saya ayah, kata Abdullah, hadir di situ. Segera masuk ke masjid. Teruskan sholat berjamaah. Jangan sampai tertunda karena saya. Allahu Akbar. Di benaknya, kalau mungkin kita sebagai orang tua pada saat genting seperti itu, kita akan manggil semua anak-anak, nah ayah sudah mau meninggal, kumpul kalian semua gitu Pak. Salat berjamaah yang dia pikirkan Pak. Yang kedua, pertanyaan saya, siapa yang telah mengkhianati saya? Kata para sahabat, sudah kami tangkap Sayyidina Umar. Dia Abu Lu'lu', seorang Yahudi, seorang Majusi, yang sekarang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, yang kuburannya didatangi, dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh Umar bin Khattab, karena mereka sangat membenci para sahabat Rasulullah. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kalian semua akan menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang membunuh Umar bukan seorang muslim, tapi seorang Yahudi, seorang Majusi. Kenapa beliau bersyukur? Kalau saja yang membunuh dia seorang muslim, maka berarti ada seorang muslim yang dipimpinnya yang telah merasa dizolimi. Kalau yang membunuh orang kafir, wajar. Kata Allah pun mereka tidak akan pernah berhenti kan. Jadi inilah kepemimpinan yang dari orang-orang yang memahami Islam dibina langsung keislamannya oleh Rasulullah. Kenapa sulit kita wujudkan dalam kehidupan di negeri yang katanya mayoritas muslim? Cuma tinggal di masjid, masih kena ya teh.
Ayah gitu, silih dorong. Kenapa masih bisa di masjid silih dorong itu? Jawabannya cuma satu, Pak. Jadi imam teh duitan. Jadi apa yang disinyalir Rasul 16 abad yang lalu, ini yang paling saya takutkan dari umatku, kata Rasulullah, ketika mereka sudah hubbud dunia. Kepemimpinan karena hubbud dunia, jabatan karena hubbud dunia, segala karena hubbud dunia. Mau bukti pernyataan saya ini benar atau tidak? Silahkan Masjid Istiqomah besok kirimkan berita ke pikiran rakyat atau ke media yang lain. Beritanya begini, pengurus Masjid Istiqomah dengan ini mengumumkan kepada umat Islam khususnya yang ada di Bandung bahwa mulai berlaku tanggal besok berapa nih? 23 Mei berlaku aturan di Masjid Istiqomah. Siapa saja yang jadi masjid, ya, jadi imam, sholat fardu, terserah mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sekali ngaimaman 300 juta. Yakin garlut deui berapa sok, Pak. Mulailah terjadi pecah-pecah partai Islam, naon lah segalanya itu. Pilih saya jadi imam, lamun teu sia dikadek itu ngadak-ngadak ngarapalkeun ayat Quran karena itu Al-Fatihah. Kalau sudah ada duitnya, Pak, maka hilanglah identitas keislaman itu. Ya mau duitan batak teu parebut teh, Pak. Tanggung jawab gede, amanah gede, duitna eueuh. Dan kalau sudah jadi imam, dia tidak merasa dirinya paling benar, siap untuk dikoreksi. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Jam itu ya. Udah sampai sini, Pak, jam 8 ya? Hah? Lima menit lagi ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, apa pidato pertamanya? Fa in ahsantu fa'yununi wa in asatu fakawwimuni. Andai kata nanti saya benar dalam amanah kepemimpinan ini, dukunglah saya. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mendukung saya selama saya benar memikul amanah ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau saya salah, tegurlah saya. Kalau perlu jatuhkan saya dari jabatan ini. Fakawwimuni. Dan ketika pidato yang sama diucapkan oleh Umar bin Khattab, in ahsantu a'yununi fa in asatu fakawwimuni. Tegur saya kalau saya salah. Berdiri sekelompok pemuda, mereka hunus pedang-pedang mereka. Saudara mereka mengatakan, "Hai Umar." Umar lagi ngomongnya, bukan Amir. "Hai Umar, andai kata nanti dalam kepemimpinanmu kamu melanggar aturan Allah dan Rasul, kami akan menegur dengan pedang-pedang ini." Bukan pedang, Pak. Oh, lamun aya pemuda warani kitu, Pak. Beak eta mah tuh. Umar begitu melihat kelompok pemuda ini langsung mengulurkan tangannya, Pak. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang mereka kalau sampai Umar khianat terhadap amanah ini. Itu, Pak, pemimpin baheula mah. Apa ini cuma janji di awal jabatan? Oh tidak, Pak. Selesai sholat zuhur, Sayyidina Umar pernah mengeluarkan ide, Pak.
Bagaimana kalau seandainya mahar itu, mas kawin itu kita batasi berapa maksimalnya, berapa minimalnya, supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Di Arab sampai sekarang sangat mahal mahar itu, Pak. Makanya setahu saya di Mesir itu jarang, di kotanya, di kota Kaironya ya, setahu saya selama sekian tahun di Mesir, itu jarang laki-laki bisa menikah di bawah umur 30 tahun. Rata-rata 30-35, Pak. Kenapa? Selesai sarjana, dia kerja, ngumpulin ini, punya flat dan sebagainya, nyiapkan mahar besar untuk istrinya, Pak. Besar, Pak, mahal. Sementara di kita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya teuing teu dibayar tunai mah teh seperangkat alat sholat eta ge meureun hadiah tinu balik umroh teh sajadah. Maka kata Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita buat batasan berapa maksimalnya ngarah ulah mahal teuing, berapa minimalnya ngarah ulah murah teuing. Kita buat batasan itu. Yang berdiri pemuda dengan menghunus pedang, tidak, Pak. Yang berdiri seorang nenek-nenek. Hai Umar, kata nenek-nenek itu, berani-beraninya kamu membuat aturan baru yang tidak ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tidak menetapkan batasan minimal maksimal, menyerahkan pada masing-masing calon suami dan istri itu untuk bermusyawarah. Kok berani-beraninya sekarang kamu membuat aturan baru? Ini nunagurna, Pak. Apa kata Umar? Asabatim ra'atun wa akhta Umar. Benar yang dikatakan nenek tadi. Ide Umar yang salah. Karena itu saya cabut ide itu, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Silahkan sekarang Bapak Ibu cari calon pemimpin di Jawa Barat Juni mendatang, Nukawas Umar. Moal ayah. Kalau gitu carilah yang ciga Umar seetik. Moal ayah. Jadi kumaha orang neangannya nu rada-rada lah gitu. Ulah nu jauh teuing, Pak. Ieu mah jauh teuing tak ieu rada seetik lah gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam memilih supaya Jawa Barat ini bisa kita rasakan nilai-nilai keagamaannya yang sudah ada, kita rasakan selama ini, jangan sampai akhirnya hilang. Semoga Allah selalu memberikan hidayah petunjuknya pada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.